Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas terkait salah satu meme koin yang teman-teman banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin Pudgy Penguin atau dengan tikernya yaitu Penggu, teman-teman. Dan sebelum saya lanjutin, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Dan buat teman-teman yang belum tahu, actually saya relatif baru create Instagram account. So, buat teman-teman yang tertarik seputar kripto dan investasi dan mau support saya juga atau sekedar mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, teman-teman boleh banget untuk mampir dan follow Instagram saya dengan username yang tertera sebagai berikut, teman-teman. Dan oke, kalau kita coba pindah ke market cap atau ke kapitalisasi pasar, di sini kita akan menjumpai bahwasannya Pudgy Penguin atau Penggu di sini ada di posisi ke-89, di mana data ini teman-teman bisa cek langsung berdasarkan coinmarketcap.com. Dan per video ini saya record ya, kalau kita sortir atau kita pilih dari sektor memes, di sini kita akan mengamati bahwasannya Pudgy Penguin yang terletak di posisi 89 ini berada tepat di bawah meme coin Floki dan berada tepat di atas meme coin Dogwifhat atau WIF, teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita intip lagi dari segi chartnya, actually per video ini saya record untuk Penggu ini ada di kisaran harga 0,01 sekianan US dollar per token dan memang, bisa dilihat ya, ini secara tren sangat bearish teman-teman untuk Penggu, karena kalian bisa lihat ketika dia listing di sini. Nah, di kisaran harga ini dia listing and then, dia mulai membentuk kenaikan harga yang cukup signifikan, namun sangat disayangkan ternyata ketika, terjadi penurunan di sini, ini dia valid ya langsung membentuk yang namanya, lower low, lower high, dan selanjutnya, teman-teman. Which is dia gagal mempertahankan tren bullish-nya yang awalnya dibentuk lebih kurang kayak gini, teman-teman. Dan ya suddenly dia memang harus, mengalami bearish trend ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat, di sini ya, selama penurunan ini memang ada sedikit, rebound, tapi rebound-nya justru hanya membentuk, lower high aja dan terus turun hingga sebelumnya atau kemarin-kemarin di mana ada penurunan yang cukup signifikan akibat, Donald John Trump yang menerapkan tarif dagang yang cukup besar untuk beberapa negara tertentu dan juga beberapa pembalasan dari negara-negara yang terkena tarif tersebut. Di sini kalian bisa lihat koreksi dari Penggu ini juga hampir sama seperti meme coin dan altcoin lain juga koreksi signifikan. Which is kalau kita ukur dari supply area di sini aja, itu koreksinya 50% lebih ya teman-teman ya, sangat tinggi. Dan kalau kita ukur dari topnya nih, untuk Penggu ini, which is di kisaran harga ini teman-teman, kita ukur ke bawah, ini kisaran 70% lebih udah terkoreksinya teman-teman. So, mungkin wajar banget kalau misalkan ada teman-teman atau beberapa dari kalian yang ke drawdown di Penggu ini. Dan seperti biasa, kita akan bahas untuk Penggu, mulai dari price action-nya sampai beberapa data menarik nanti seputar Penggu ini. Dan di sini ya, kalau kalian intip, ada suatu trendline yang masih di-respect atau masih sangat di-respect oleh Penggu ini dan kalian bisa lihat kita testing di trendline ini berkali-kali dan sampai sekarang belum pernah di-breakout untuk trendline-nya. So, di sini ada beberapa potensi yang mungkin teman-teman akan jumpai di Penggu ini, di mana potensi pertama, ada potensi ya untuk Penggu ini melanjutkan penurunannya, di mana kalau misalkan teman-teman gunakan Fibonacci dan kalian gunakan, dari sini ke atas, namun saya perlebar di sini teman-teman supaya kalian gampang lihatnya. Actually ya, kalau di sini saya matiin dulu untuk area 2,618-nya, kalian akan notice bahwasannya di sini atau di supply area yang di sini, which is sebelumnya adalah demand zone pada masa ketika price action-nya masih di sini, itu sebenarnya sempat tertahan ya atau sempat bertahan di area demand di sini dan itu tepat di area 1,618-nya teman-teman, which is golden ratio atau area golden ratio dari Fibonacci dan sangat disayangkan memang ada sedikit bouncing di sini ketika turun. Namun memang harus, di-breakdown ternyata dan melanjutkan penurunan dari Penggu, teman-teman. Dan di sini kalau kita gunakan hal serupa atau cara serupa, maybe kita tarik dari sini teman-teman ke atas sini dan kita coba nyalain sekarang untuk area 2,618-nya karena untuk area 1,618-nya udah dilewati. So, kita bisa lihat di area 2,618-nya ini memang sebelumnya ada, testing yang lumayan, namun sepertinya dengan volume yang sekarang teman-teman bisa mengamati bahwasannya lebih condong ke bias penjualan juga. So, kalau kita coba aktifin untuk area satu lagi, which is 3,618-nya yang juga golden ratio, di sini
ada potensi ya memang untuk Penggu jika memang terus seperti ini, tekanan jualnya terus meningkat, memang ada potensi untuk dia coba testing ke area 3,618-nya. Dan tentu ini adalah probability yang tidak diharapkan oleh para holder Penggu ini atau Paji Penguin ini, karena untuk harga Penggu akan semakin terkoreksi dengan cukup signifikan. Dan di sini ya, kalau kalian lihat Paji Penguin ini juga secara stokastik RSI ini sangat-sangat oversold teman-teman, atau sangat-sangat jenuh jual, yang mana kalian bisa lihat nih dia ada di area oversold sangat lama teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ketika dia ada di area oversold, dan ini membuktikan ya bahwasannya ketika satu indikator itu teman-teman nggak bisa pakai secara mentah-mentah, karena di sini kalian bisa lihat aja dan bisa amati ini oversold-nya udah lama banget teman-teman. Dan ketika dia oversold, marketnya keeps dipping teman-teman, atau terus mengalami koreksi yang juga signifikan. So maka dari itu perlu teman-teman lihat berbagai indikator atau berbagai hal lain, maybe seperti price action ataupun news dan berbagai hal lainnya untuk mengambil suatu keputusan tertentu tentunya. Dan di sini secara probability ada potensi bahwasannya dia bisa koreksi ke area bawahnya teman-teman, dan ini probability-nya cukup besar mengingat memang secara struktur market dia sedang bearish teman-teman. Dan tentu ya kita harus membuka ruang pada berbagai kemungkinan lain. Misalnya seperti memang ada potensi jika memang di sini bisa bertahan teman-teman, which is kalau misalkan kita coba gambar lagi untuk Fibonacci yang tadi, lalu kita tarik seperti ini, dan if dia bisa mempertahankan area 2,618 yang kisaran sini teman-teman, atau di kisaran sini, which is dia bisa shoot up ke atas dan bisa mungkin breakout dari trend line-nya, ada potensi ya memang dia bisa fill area fair value gap-nya yang di sini teman-teman, which is kalau kita coba clear dulu ininya atau kita hapus-hapusin dulu supaya bisa lebih jelas untuk lihatnya. Nah, kalian tuh bisa notice bahwasannya di area kisaran sini itu ada fair value gap yang cukup besar teman-teman, atau ada area imbalance yang cukup besar dari candle ini. So memang jika untuk Penggu ini bisa kembali naik teman-teman, atau bisa breakout dari trend line-nya, ada potensi untuk dia bisa nge-fill nih fair value gap atau area imbalance ini, dan mungkin selanjutnya baru mengalami koreksi. Atau bisa juga jika memang ternyata tekanan belinya ini cukup kuat, ada potensi untuk dia coba testing lagi nih di supply areanya atau di area resistance yang di sini. Namun itu tentu nggak mudah karena dia butuh kenaikan yang cukup signifikan, which is dari titik sekarang itu butuh 80% lebih kenaikan untuk bisa testing, dan tentu hal tersebut butuh liquidity yang juga besar. Dan jika ya, untuk Penggu ini hendak kembali bullish, atau teman-teman mau lihat Penggu ini bisa kembali bullish, maka salah satu syaratnya adalah dia harus breakout dari supply areanya yang di sini, karena seperti yang kalian tahu, posisi lower high atau posisi lower high ya tentu ya namanya yang paling tepat, which is yang terdekat atau posisi lower high-nya yang terbaru dari Penggu ini ada di sini teman-teman, which is di yang di sini. So if Penggu ini mau kembali bullish, secara market structure harapannya Penggu ini harus bisa breakout dari supply area ini untuk bisa coba testing ke area-area penting selanjutnya. Dan tentu saya tahu itu nggak mudah dan butuh liquidity yang juga cukup besar. Maka dari itu untuk probability yang ini sebenarnya punya persentase yang cukup kecil dari sudut pandang saya, teman-teman. Dan oke, di sini kalau misalkan kita coba lihat beberapa data seputar Penggu, maybe kita coba intip dari sini, teman-teman. Which is Penggu ini sebenarnya ada beberapa venture capital yang berinvestasi, which is kalau kalian bisa lihat di sini ada beberapa venture capital ya, yang berinvestasi di Penggu ini, dan teman-teman bisa baca-baca sendiri. Dan juga kalau kita lihat dari segi vesting teman-teman, jadi di sini Penggu ini menerapkan sistem vesting juga, dan kalau kalian notice di sini memang untuk vestingnya dari Penggu ini masih cukup lama ya, which is kalau kalian lihat ini tinggal 2 hal yang bisa di-unlock, which is untuk timnya dan untuk company-nya. Dan itu masih cukup lama teman-teman, which is paling dekatnya di Desember atau 17 Desember tahun 2025 ini, jadi masih di akhir bulan tahun ini. Dan ini juga sistemnya linear ya, jadi dia nggak eee, langsung sangat besar, which is di sini 1,12% dulu atau 1,12% dulu dari total market cap-nya. Dan ini per bulan dia akan quote on quote linear unlock, kalian bisa lihat di tanggal 17 tiap bulannya itu dia akan mulai unlock untuk tim dan juga company-nya. Dan kalau kita lihat dari segi analitik, di sini kita coba buka, dan teman-teman bisa notice bahwasannya secara performance ya, I don't think Penggu ini adalah suatu meme coin yang performance-nya cukup baik teman-teman, which is di Q4 kemarin dia minus 51% lebih, dan di Q1 sekarang udah minus 63,5% teman-teman. Bukan return yang bagus atau bukan return yang positif untuk para holder-nya juga. Maybe secara return mungkin Penggu ini belum perform ya sebenarnya ya di Q4
tahun lalu maupun di Q1 tahun ini, teman-teman. So, let's see untuk Pengu ini pergerakannya akan seperti apa depannya, dan coba teman-teman komen baik yang holder Pengu maupun bukan, menurut kalian meme koin Pengu ini menarik atau justru mending meme koin lain aja deh yang mungkin secara return akan lebih menarik daripada Pengu ini. Feel free buat komen aja di kolom komentar di bawah untuk pendapat kalian. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu bisa dengan request aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya bisa juga request lewat link traktir saya yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all seputar pembahasan terkait Pudgy Penguin ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.